Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak semuanya, masih berjumpa lagi dengan saya Andi Saputro. Oke anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat-sehat semuanya ya. Jangan lupa sebelum memulai pembelajaran kalian berdoa terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa bantu untuk subscribe supaya saya lebih semangat dalam membuat video-video untuk materi-materi selanjutnya. Nah anak-anak, kali ini kita masih melanjutkan materi himpunan, di mana untuk hari ini kita akan membahas mengenai penerapan himpunan. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini, siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berhubungan dengan himpunan. Nah, langsung saja kita simak bersama video berikut ini. Penerapan himpunan. Ya, maksudnya penerapan himpunan di sini kita menerapkan materi himpunan pada kehidupan sehari-hari ya. Jadi kita bahas soal-soal kontekstual. Oke, contoh yang pertama ya. Ada 40 orang peserta yang ingin mengikuti sebuah lomba, yakni lomba baca puisi dan menulis cerpen. Sebanyak 23 orang peserta mengikuti lomba baca puisi. Sedangkan 12 orang mengikuti lomba baca puisi dan menulis cerpen. Maka hitung berapa banyak peserta yang mengikuti lomba menulis cerpen ya. Nah, untuk mengerjakan soal cerita seperti ini, langkah pertama kita buat diagram Venn untuk memperjelas dari soal tersebut ya. Apa yang diketahui di sini kita masukkan ya. 40 di sini sudah ya, jumlah semestanya 40 jumlah pesertanya. Kemudian 23 orang peserta mengikuti lomba puisi. Puisi berarti kita masukkan 23. 12 orang mengikuti lomba puisi dan cerpen. Puisi dan cerpen berarti di sini ya, tengah-tengahnya. Hitung berapa banyak peserta yang mengikuti lomba menulis cerpen. Cerpen di sini ya, cerpen saja. Oke. Nah, sekarang 23 ini kan ikut lomba puisi. Nah, itu termasuk yang mengikuti cerpen juga dua-duanya ini. Jadi di sini nggak boleh dihitung double. Sehingga 23 ini kita kurangi 12. Jadi 11 orang saja yang mengikuti puisi dan 12 ikut puisi cerpen, maka 12 tambah 11 itu 23. Kemudian untuk yang sehingga kita cari yang cerpen ini ya. Nah, untuk mencari X maka kita total cerpen ini ditambah yang ikut dua-duanya ditambah 11 ini harus berjumlah 40. Ya kan, karena persentasenya 40. Sehingga di sini 12 tambah 11 adalah 23 ya. Sehingga X-nya 40 dikurangi 23. Jadi X di sini adalah 17. 17 adalah yang hanya ikut cerpen. Pertanyaannya, peserta yang mengikuti lomba cerpen ada berapa total keseluruhan cerpen? Ya berarti 17 ditambah 12 yakni 29 orang. Jadi bedakan, kalau pertanyaannya berapa banyak peserta yang hanya cerpen berarti ya 17 benar. Tapi kalau berapa peserta yang ikut menulis cerpen berarti keseluruhan peserta cerpen. Ya, baik itu melok puisi ya wis terserah, pokoknya dia ikut cerpen juga berarti 12 tambah 17 yaitu 29. Oke, contoh yang kedua. Dari 28 siswa yang mengikuti ekstrakurikuler di sekolah, ada 15 siswa yang mengikuti pramuka, 12 mengikuti futsal, 7 mengikuti keduanya. Nah, berapa banyak siswa yang tidak mengikuti ekstrakurikuler pramuka maupun futsal? Seperti tadi, langkahnya kita buat diagram Venn. Setelah itu kita masukkan 15 siswa pramuka, masukkan pramuka. 12 siswa futsal, masukkan futsal. 7 siswa mengikuti keduanya, duanya di sini 7. Berapa banyak siswa yang tidak berarti di mana? Iya, di luar sini ya. Nah, sekarang 15 itu kan ikut pramuka, total seluruh ikut pramuka. Nah, karena di sini ada yang ikut dua-duanya maka kita kurangi 7, yaitu 8.
8 tambah 7 15. Begitu juga ya futsal ya. Futsal ini termasuk yang ikut dua-duanya 12 itu. Berarti 12 kita kurangi 7 yaitu 5. Nah, sekarang cara mencari tidak ikut berarti bagaimana? Ya kita total semuanya. Ini X kalau ditambah 8 ditambah 7 ditambah 5 harus berjumlah berapa siswanya? 28 siswa. Ya. Sehingga X ditambah 20 sama dengan 28. Sehingga X sama dengan 28 dikurangi 20 ya. Plus 20 pindah ke kanan jadi min 20. Sehingga ada 8 orang, 8 siswa yang tidak mengikuti pramuka maupun futsal. Paham ya? Berarti ini tambah ini, sisanya berarti yang nggak ikut gitu aja. Ya. Contoh yang ketiga. Kelas 8 terdiri dari 31 orang siswa. Lalu ada 15 orang siswa yang mengikuti kompetisi matematika. Kemudian juga 13 orang siswa mengikuti IPA. Dan sisanya ada 7 orang siswa yang tidak mengikuti apapun. Maka hitung berapa banyak siswa yang mengikuti keduanya. Ya. Sama langkahnya buat diagram Venn. Nah, matematika dan IPA. 15 siswa mengikuti matematika, masukkan di sini 15. 13 mengikuti IPA, masukkan di IPA 13. 7 tidak mengikuti keduanya, berarti di luar 7-nya. Hitung berapa banyak siswa yang mengikuti keduanya, berarti kan di tengah sini. Kita kasih X ya. Nah, seperti tadi 15 itu kan termasuk semuanya yang kedua-duanya. Maka kita kurangi yaitu 15 dikurangi X. 13 juga begitu, berarti 13 dikurangi X. Nah, ini yang kita gunakan. 7 ditambah ini, tambah ini, tambah ini, maka harus berjumlah 31. Jadi 15 dikurangi X ditambah X ditambah 13 dikurangi X ditambah 7 sama dengan 31. Nah, X dikurangi min X hilang ya. Jadi 15 ditambah 13 28 ditambah 7 35. Min X sama dengan 31. Kalau mencari X berarti ini kan pindah ke sini min, jadi 35 dikurangi 31 yakni 4 orang. Jadi yang ikut dua-duanya adalah 4 siswa. Ya. Nah, ada cara cepatnya ya. Cara cepatnya itu kamu jumlah semuanya aja. 15 ditambah 13 ditambah 7 kan 35. Langsung dikurangi 31 jadi 4. Ya, cara cepatnya ini tambah ini langsung dikurangi 31. Jadinya 4. Paham ya? Itu cara cepatnya, boleh menggunakan cara itu ya. Nah, untuk mengecek pemahaman kalian silakan kerjakan latihan soal berikut. Untuk soal yang pertama, kalian diminta mencari yang menyukai keduanya. Di tengah berarti ya. Soal yang kedua, kalian diminta mencari yang tidak menyukai keduanya, berarti di luar. Soal yang ketiga, kalian diminta mencari berapa banyak orang yang ada dalam kelompok, berarti jumlah kelompok, jumlah kesemuanya berapa. Yang B, berapa banyak orang yang hanya, ingat hanya, bedakan ya, yang hanya itu berarti yang bagian itu saja ya. Berbicara bahasa Prancis berarti yang hanya bahasa Prancis, bukan seluruh bahasa Prancis, yang ikut keduanya tidak digabungkan, yang hanya ya. Oke, silakan mencoba cari referensi di buku ya. Sebenarnya banyak sekali soal-soal penerapan himpunan ya. Di sini saya kasih 3, yang lain silakan kalian mencari sendiri ya. Silakan dikembangkan, soalnya di internet juga banyak. Nah, itu tadi pembelajaran mengenai penerapan himpunan. Sudah paham kan? Kalau belum, jangan lupa untuk bertanya ya. Bisa melalui WhatsApp, bisa melalui Instagram, bisa melalui Google Classroom, ataupun komentar pada video ini. Pasti saya balas ya. Oke, cukup sekian dari saya. Tunggu video-video berikutnya ya. Kita belajar bersama supaya kita bisa matematika. Karena matematika itu mudah.
ya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.